Shalom. Tuhan memberkati. Tuhan mengingatkan kepada kita melalui firman-Nya bahwa Allah telah memagari kita supaya kita menikmati kemenangan mutlak. Kita bisa bersorak-sorai, kita bisa bersuka cita di dalam pagar yang dibuat oleh darah Yesus. Jangan pernah ragukan Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena dialah Allah yang menjamin hidup saya dan saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dia yang akan membawa kita dalam setiap kemenangan kepada kemenangan yang lain. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah kita, sebelum kita meninggikan Dia Allah kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau jaga lindungi kami, Engkau pimpin kami, bahkan Engkau memberkati kami. Kami bersyukur padamu Bapa. Sekarang kami akan bersama memuji memuliakan namamu di dalam ibadah kami. Pimpin setai kami, pimpin kami untuk meninggikan Engkau Bapa. Kami berdoa untuk para pelayanmu, Bapak pimpin berkati hamba-hambamu. Pemimpin pujian Bapak urapi hambamu dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan singer, musik untuk membawa kami sukacita, meninggikan Engkau. Bersukacita, membalas kasih-Mu. Bapak, jalannya firman Tuhan kami mohon Bapak yang pimpin berkati hambamu. Berkati Bapak Sakaria, urapi dengan roh kudus-Mu. Kuasai kami semua Tuhan, agar kami hidup benar di hadirat-Mu. Hidup ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami hanya berserah padamu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, haleluya, shalom jemaat Tuhan. Mari saya undang untuk kita semua siapkan hati kita. Kita menyembah Allah kita. Bila di ibadah kita kali ini, nama Yesus yang kita muliakan, nama Yesus yang kita agungkan. Mari bawa setiap pujian syukur kita pagi hari ini. Hanya satu nama yang kita puji, dialah Yesus Kristus. Dimanapun sudah berada saat ini, saya ajak untuk kita masing-masing menyiapkan tubuh, jiwa dan roh kita untuk memberi yang terbaik bagi Yesus, karena Dia Allah yang luar biasa memberkati kita. Bawa setiap hatimu menyembah, bawa setiap hatimu bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami bawa setiap hati kami Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Dan untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Bahwa kasih-Mu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ini korban syukur kami Tuhan. Setiap syukurmu ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku. Kami
kami Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui
hidupku, Yesus. Kasih-Mu tidak berkesudahan dalam setiap hidup kami, Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami bersyukur. Tidak ada alasan Tuhan untuk kami tidak bersyukur sebab Tuhan baik. Tidak ada alasan bagi kami untuk bersungut-sungut karena cintanya Tuhan terus ada bagi setiap kami. Biarlah pagi hari ini kami bawa hati kami terus Tuhan melekat erat bersama dengan Yesus kekasih hati kami. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Dengan cinta menyatakan syukur-Mu bagi Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apa kami balas kasih-Mu, Tuhan? Selain kami memuji dan menyembah Tuhan. Pagi hari ini kita bersukacita karena Yesus telah memerdekakan kita. Kita mau bersukacita karena Dia Yesus memberkati kita. Mari keluar dari kursi saudara, berikan tos kanan kiri, katakan Yesus kita luar biasa. Dia Allah yang memberkati kita. Hari ini adalah hari yang terindah ketika kita berjumpa dengan Yesus kekasih hati kita. Mari nyatakan sukacitamu. Berikan senyum kanan kiri. Katakan Dia Yesus Allah yang luar biasa. Amin. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hati.
Yesus yang memberkati kita. Hari ini hari yang terindah, hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di mana? Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini saya percaya bahwa kita semua adalah umat-umat yang diberkati. Amin. Mari nyatakan syukurmu, senggol kanan kirimu, katakan Dia Allah yang memberkati saya dan saudara. Haleluya. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku. Sekali lagi dengan iman katakan, di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku padanya. Sekali lagi katakan, bertumbuh dalam imanku padanya. Haleluya. Amin. Biarlah iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa sukacita Tuhan masih terus Tuhan nyatakan buat setiap kita. Berkat Tuhan, mukjizat kreatif sedang Tuhan kerjakan atas hidup saya dan saudara. Dia berikan kuasa kita sebagai umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Mari sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Nyatakan bahwa Dia Allah yang sungguh luar biasa memberkati kita. Haleluya. Dia yang memberikan kuasa atas setiap hidup kita. Dia yang mampu menjadikan segala sesuatu indah dalam setiap hidupku dan hidupmu. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, tak jadi lawanku. Nyatakan bersama-sama.
Puji Tuhan, saya percaya bahwa sukacita limpah atas kita pagi hari ini. Mari sama-sama pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Satu yang pasti, bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Mari saudara jemaat Tuhan, jangan pernah ragukan Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena dialah Allah yang menjamin hidup saya dan saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dia yang akan membawa kita dalam setiap kemenangan kepada kemenangan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu atas hidup kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu melimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Ya beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari lebih lagi dengan cintamu nyatakan. Dalam segala keadaan, berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang menjadi andalan kami, yang mempesona hatiku. Beri damai dan kesempatan baru dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu menopang setiap di dalam kekuatan dan kelemahan kami. Engkau yang mempesona hatiku, yang mempesona hatiku, yang beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Selamat pagi, selamat menikmati bulan Februari. Karena ini minggu pertama dalam bulan Februari, kita kumpul bersama, kita akan menikmati berkat firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh masuk di bulan Februari.
Sebelum kami melangkah lebih jauh, kami mohon kekuatan yang daripadamu. Engkau curahkan kasih karuniamu sehingga kami dapat menikmati berbagai berkat di bulan Februari ini. Kami ingin belajar firman-Mu, jamah kami. Kami siap buka hati untuk taburan kuasa firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi sahabat-sahabat ibadah online, baik dari GBS Haleluya Palur maupun dari sahabat-sahabat dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita sama-sama fokus untuk belajar firman Tuhan dengan satu tema, kemenangan mutlak. Jadi kemenangan yang tidak kecil-kecilan, tetapi kemenangan mutlak. Hidup adalah perjuangan. Hidup adalah peperangan. Namun khusus untuk orang percaya, Allah telah siapkan kemenangan bagi mereka. Kalimat ini yang harus menjadi landasan iman bagi kita. Bagaimanapun perjalanan hidup kita, Allah siapkan kemenangan bagi kita. Nah, kemenangan ini melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya. Dia siap mati di kayu salib agar setiap orang percaya dapat menikmati hidup yang penuh dengan kemurahan Allah. Mari kita bersama-sama mempelajari satu ayat dalam Ayub pasal 1 ayat 10. Demikian bunyinya. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Satu ayat yang kita baca dari Ayub. Pada suatu saat setan lewat, Allah panggil. Coba kau lihat hambaku Ayub, bagaimana keadaan dia? Lalu setan mengatakan, ya saja, karena Ayub itu kau pagari, rumah tangganya kau pagari, hidupnya kau pagari, usaha pekerjaannya kau pagari. Jelas Ayub menjadi kaya raya dan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang hebat. Nah, jadi iblis tidak dapat mengganggu Ayub karena Ayub dipagari oleh Allah dengan pagar yang berlapis-lapis. Demikianlah kehidupan orang percaya. Orang yang percaya kepada Allah kehidupannya berlapis-lapis, rumah tangganya dipagari, usaha pekerjaannya dipagari, hidupnya dipagari. Ini harus kita mengerti. Sehingga ketakutan, kekhawatiran harusnya lenyap dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Allah memberikan pagar yang hebat. Melalui karya Yesus di kayu salib, orang-orang yang percaya itu memiliki ketenangan yang luar biasa. Ketenangannya itu diawali dari kehidupan yang dipagari. Memang kehidupan yang dipagari itu tidak bebas. Ada pagar-pagar tertentu yang tidak boleh kita sentuh, yang tidak boleh kita langgar. Tetapi bukan kehidupan yang terpaksa.
melainkan kehidupan yang memiliki alam bebas yang luar biasa. Asalkan Yesus ada di dalam kehidupannya. Rahasia ini yang harus terus-menerus kita jaga. Bahwa Yesus yang mati di kayu salib, yang telah memberikan kemenangan mutlak kepada orang percaya, asal orang percaya itu tetap berada dalam lingkaran batas-batas yang dibatasi oleh Allah. Kehebatan yang kedua, orang yang dipagari oleh Allah itu akan memiliki rumah tangga yang bahagia. Ini yang dikejar oleh semua orang. Punya rumah tangga yang bahagia, punya rumah tangga yang tidak ada keluhan, punya rumah tangga yang tidak ada masalah di dalam rumah tangga. Hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Rahasianya apa? Memiliki Yesus, menjadikan Yesus sebagai gembala yang ajaib, yang terus memonitor kehidupan rumah tangga itu, sehingga rumah tangga itu menikmati kedamaian yang luar biasa. Anak cucunya tidak akan hidup meminta-minta. Pedoman ini yang menjadikan kita hidup puas di dalam rumah tangga. Yang ketiga, pagar yang ketiga adalah usaha pekerjaannya dibuat berhasil. Apapun yang dikerjakannya berhasil. Keberhasilan ini yang akan membuat rumah tangga menjadi penuh sukacita. Kenapa? Karena dipagari oleh Allah. Yesus menjadi juru kehidupan dari orang-orang yang tetap setia, tetap taat kepada Yesus. Karena Yesus sudah mengalahkan kekuatan iblis yang luar biasa itu. Sehingga menyentuh pagar aja tidak berani. Oleh sebab itu, jangan coba-coba lari dari Yesus. Kenapa? Yesus telah mencucurkan darahnya di kayu salib. Yesus telah menebus orang yang percaya kepadanya. Yesus telah menjadi juru selamat yang menyelamatkan kehidupan pribadinya, kehidupan keluarganya, bahkan usaha pekerjaannya pun diberkati dengan berkat yang berlimpah. Di setiap minggu pertama kita harus mengingat bahwa Yesus mencucurkan darahnya untuk membentengi kita. Yesus mencucurkan darahnya untuk mengalahkan kuasa setan, kuasa iblis, kuasa apapun juga. Sehingga kehidupan orang percaya mengalami dan menikmati ketenangan hidup. Hati-hati. Iblis suka berbisik pada orang-orang yang taat pada Yesus. Dia ingin membuat tipu muslihat dengan berbagai macam cara mereka. Tuhan memagari kita. Ingat, selama kita dipagari oleh Tuhan, apapun yang terjadi, pagar kita sangat kuat. Dia harus mengalahkan kekuatan Tuhan kita yang tidak mungkin dikalahkan oleh iblis. Sehingga di awal Februari ini, satu pelajaran yang luar biasa, kita menang mutlak. Kenapa?
karena kita dipagari. Di awal Februari ini, Tuhan mengingatkan kepada kita melalui firman-Nya bahwa Allah telah memagari kita supaya kita menikmati kemenangan mutlak. Kita bisa bersorak-sorai, kita bisa bersuka cita di dalam pagar yang dibuat oleh darah Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau mengajar kami satu ayat yang luar biasa. Engkau telah memagari hidup pribadi kami. Engkau memagari hidup keluarga kami. Engkau memagari usaha pekerjaan kami. Sehingga kami boleh menikmati kemenangan mutlak. Karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapak. Urapi dan berkati sehingga kami dapat menikmati ayat ini sebagai sumber kekuatan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Di zaman new normal ini, kita harus benar-benar memperhatikan kesehatan kita dengan tidak sembrono. Kalau di tempat-tempat yang ramai, kita harus masih tetap memakai masker. Yang kedua, di saat Indonesia akan merayakan, akan pesta demokrasi, hati-hati. Kita harus berdoa agar negeri kita tetap menjadi negeri yang luar biasa. Yang nanti dipimpin oleh pemimpin yang dipilih oleh Allah. Siapapun pilihan Bapak, Ibu, Saudara, itu pribadi lepas pribadi. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu pagi jam 7 ibadah sekolah minggu. Minggu jam 9 ibadah pendalaman Alkitab. Minggu selesai pendalaman Alkitab ada ibadah kaum muda dan remaja. Yang ketiga, doakan agar ibadah online terus jalan. Doakan pula krunya sehat, krunya semangat, alat-alatnya awet. Dan kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah, tolong di like supaya kami dapat mengevaluasi. Tolong di komen supaya pelayanan kami makin bertambah. Yang ketiga, Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab yang dimulai jam 6 sore. Jumat ada 2 kegiatan. Yang satu kegiatan permata, yang satu kegiatan cabang. Dua-duanya mulai jam 6 sore. Bantu doa supaya gereja beraktivitas dengan baik, diberkati dengan berkat yang luar biasa. Mari, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita akan sama-sama berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau telah pimpin kami beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Pemberian-Mu untuk kami. Berkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Bapak pimpin, berkati beliau, Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati dengan hikmat-Mu, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera di dalam bersama bekerja untuk memajukan negara kami.
Kami berdoa untuk para menteri, berikan hikmat-Mu ya Tuhan, berikan penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan instruksi dari presiden agar segala yang dikerjakan baik adanya. TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah memberkati ibadah kami. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami satukan hati. Berdoa untuk anak kami, Octavianus Hendrawijaya. Izinkan Tuhan, anak kami untuk berdiri, untuk berjalan, untuk berbicara, sehingga anak kami siap untuk menjadi alat-Mu yang Kau pakai. Kau juga jamah Arin yang tumornya telah Kau sembuhkan. Sekarang Arin mohon tulang-tulangnya Kau kuatkan, sehingga juga dapat berdiri, dapat berjalan. Kami berdoa untuk Ibu Gito, Kau jamah kaki-kakinya sehingga kuat, sehingga dapat beraktivitas dengan baik. Kami juga berdoa untuk Bapak Petrus Sutresno, berikan keberanian untuk beribadah bersama dengan kami, sehingga Kau jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Kau juga jamah Pak Sriyono, sehingga Pak Sriyono kuat dapat beribadah bersama dengan kami. Kau jamah Ibu Setyo Purnomo, Engkau jamah Ibu Linda, kedua ibu kami. Berikan kesembuhan yang sempurna sehingga dapat menikmati hidup di dalam kemurahan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau telah sembuhkan Pak Paulus Sugito, Engkau telah sembuhkan saudari kami Lili, Engkau telah sembuhkan Ibu Bambang, dan sekarang ini berikan kekuatan yang sempurna agar aktivitasnya dapat bertambah luar biasa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi kami percaya Engkau buka tingkap-tingkap langit-Mu, Engkau curahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau, karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani, mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun mengatakan, engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.